Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Bu Eni dalam mata pelajaran ekonomi. Mungkin yang belum kenal Bu Eni sekarang bisa melihat wajah Bu Eni ya. Kita masuk ke bab 2, masalah pokok ekonomi dan biaya peluang. Nah, standar kompetensinya yang harus kalian kuasai ya, kompetensinya adalah memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi masalah pokok ekonomi, yaitu tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Yang kedua, mengidentifikasi hilangnya kesempatan pada tenaga kerja bila melakukan produksi di bidang lain. Indikatornya, mengidentifikasi masalah ekonomi klasik ya, apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Kemudian pengertian biaya peluang dan contoh biaya peluang. Ini untuk aliran klasik tadi, bahwa masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik ini dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga aspek ini harus dikelola sebaik-baiknya agar tercipta hasil yang maksimal. Sedangkan menurut aliran modern, tadi ya, ada 3 juga, what, how, and for whom. Nah, kita harus menentukan barang apa yang akan diproduksi. Jangan asal ikut-ikutan, tetapi melalui proses membaca peluang usaha. Ya, di dalam mapel PKWU nanti akan diberikan bekal. Ya, kalau kita sudah menemukan peluang tentang barang apa yang akan diproduksi, maka kita tindak lanjuti dengan membuat perencanaan usaha, gitu ya. Kemudian bagaimana cara produksinya? How? Ini berkaitan dengan teknologi atau mesin-mesin yang kita pakai dalam memproduksi barang. Nah, kalau masalah teknologi, mesin-mesin yang canggih ini tergantung dari model yang kita miliki. Ada masalahnya ini setelah menentukan jenis mesin, kemudian pinter-pinternya kita mengkombinasikan faktor-faktor produksi, alam, tenaga kerja, modal, dan skill, keterampilan kita. Kemudian konsumen ya, saat ini kita harus memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau kita membuat asal tidak sesuai dengan need ya sekarang ini, maka kita tidak akan laku barangnya, ketinggalan zaman ya, tidak akan dibeli oleh konsumen. Nah, misalnya di contoh-contoh sekarang ini, konsumen itu di pandemi corona ya, atau yang penghasilannya sedikit, maka mencari barang yang kualitasnya lumayan terjangkau oleh kantong mereka. Ya, contohnya kalau semua sampo dikemas dalam 200 ml botol, ya, ini hanya kalangan tertentu saja, menengah ke atas yang bisa beli. Tapi sekarang sudah banyak, hampir semua merek sampo itu ada kemasan ekonomi sasetnya, sehingga bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.
Contohnya seperti itu ya. Konsumennya siapa, kita ikuti. Kita masuk ke biaya peluang. Ya, jadi nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena kita memilih satu barang alternatif yang utama gitu yang harus dipilih, prioritasnya yang didahulukan. Sedangkan biaya sehari-hari pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan kita apa saja di list, dibuat urutan prioritasnya, kemudian realisasinya ini yang disebut dengan biaya sehari-hari. Dan ada istilah biaya eksplisit. Setelah realisasi ini benar-benar dikeluarkan uang kita untuk membeli. Kemudian yang implisit adalah biaya peluang itu sendiri. Ya, kemudian ada laba akuntansi, adalah pendapatan, ya, penghasilan yang diterima dikurangi biaya yang dikeluarkan atau eksplisit. Sedangkan laba ekonomi, pendapatan dikurangi biaya eksplisit dan implisit. Maafnya agak macet ya. Contohnya, Amir ya, merupakan seorang manajer. Gajinya 5 juta. Kemudian Amir pengen beralih profesi, yaitu membuka warung internet. Biaya yang dikeluarkan untuk sewa tempat, membeli peralatan, kemudian akses internet dan gaji karyawan per bulan adalah 10 juta. Penerimaan yang dia peroleh 13.500.000. Maka Amir per bulannya mempunyai penghasilan 3.500.000. Sehingga laba akuntansinya adalah 3.500.000 eksplisit yang dikeluarkan untuk semua sewa tempat dan lain-lain 10 juta. Implisitnya adalah yang tidak diambil, dia waktu jadi manajer 5 juta, ini biaya peluangnya. Sedangkan biaya laba ekonominya menjadi minus. Ya, tidak laba tapi rugi 1.500.000. Dan contoh lain, Hadi ditawari bekerja perusahaan dengan gaji 1.500.000 per bulan. Kemudian secara kemampuan, keterampilan, Hadi memproduksi suatu barang dengan peluang mendapatkan keuntungan atau laba 5 juta. Tapi setelah melalui proses produksi dan promosi selama 5 bulan, dari ilustrasi di atas, kemungkinan yang bisa terjadi adalah jika Hadi memilih untuk produksi sendiri, selama 4 bulan dia memperoleh 6 juta. Ya, yaitu 4 bulan kali 1 juta,
500. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Eni jelaskan saat ini. Bisa dicari contoh-contoh lain ya, soal-soal yang ada dari biaya peluang. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.